Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat wakaf, gimana kabarnya? Semoga sehat. Kita tentu tahu bahwa konten-konten kita yang berisi tentang mu'alaf itu memang banyak menyajikan kisah-kisah mereka yang memang memeluk Islam. Kemudian setelah mereka memeluk Islam, banyak dari mereka yang memang merasa takjub dan haru, kemudian bangga, senang, dan ingin memeluk Islam sampai mati. Nah, itulah sedikit gambaran sebahagia itu mereka bisa menerima Islam. Karena apa? Karena menurut mereka dari agama yang sebelumnya itu tidak clear antara baik itu dengan akal maupun dengan non akal atau keimanan, seperti itu. Nah, di Islam itu bisa diterangkan sesuai dengan akal manusia dan juga bisa diterangkan sesuai dengan dalil atau non akal gitu, atau keimanan, seperti itu. Jadi makanya mereka itu sangat bangga sekali setelah mereka bersyahadat, apalagi terkait dengan khazanah Islam, ilmu-ilmu Islam yang luas, seperti itu. Jadi tak jarang dari mereka itu merasa bahwa mereka ingin sekali mati bersama Islam. Meskipun mereka itu tidak lahir dari keluarga Islam, tetapi tidak sedikit dari mereka itu yang juga ingin berjuang untuk membela Islam, mendakwahkan Islam, dan berperan untuk Islam. Nah, sahabat wakaf, insya Allah di konten kali ini saya akan coba berikan beberapa mu'alaf dunia yang memiliki pengaruh ya terhadap beberapa hal yang ada di dunia ini. Karena tentu ketika seorang public figure, seorang katakanlah artis, atau seorang yang dulunya itu adalah terkenal dengan maksiatannya, kemudian dia convert ke Islam, dan itu pasti akan membawa perubahan besar. Yang pertama itu adalah Ustadz Bilal Philip ya. Bilal Philip ini pernah datang ke Indonesia belum lama ya, melalui teman-teman dari Masjid di Jogja, dan beliau mengadakan safari dakwah di beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa ya, luar biasa sambutan dari masyarakat muslim di Indonesia. Karena memang Bilal Philip ini adalah salah satu mu'alaf yang memang berpengaruh. Nama Bilal Philip ini, nama sekarang itu adalah Abu Aminah Bilal Philip, atau yang bernama aslinya Dennis Bradley Phillips. Pria berdarah Jamaika ini menghabiskan masa kecilnya di Kanada. Kecintaannya terhadap Muslim memberinya kesempatan kepada pria yang berumur lebih dari 60 tahun ini menjelajah ke berbagai negara, termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Di dua negara yang mayoritas penduduknya Muslim ini, Bilal Philip ini mulai tertarik dengan Islam, sehingga ia memutuskan untuk mempelajari Islam secara intensif. Pada tahun 1990-an, Philip bekerja di Departemen Agama di Arab Saudi. Kala itu Perang Teluk sedang berkecamuk. Saat Perang Teluk berkecamuk, prajurit Amerika Serikat itu membuat markas di sana. Bilal Philip terpilih untuk memberi materi seputar Islam kepada ribuan tentara Amerika Serikat yang bermarkas di sana. Hasilnya, Masya Allah luar biasa, sebanyak 3.000 serdadu Amerika itu memutuskan untuk bersyahadat. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana tidak masuk Islam sebanyak 3.000 serdadu Amerika Serikat? Karena beliau memiliki background seorang akademisi, seorang doktor, kemudian juga pendiri atau founder salah satu universitas terbuka internasional. Karena itu memang literasi yang dimiliki oleh Dr. Bilal Philip ini luar biasa. Cara penyampaiannya juga bagus, sehingga bisa membuat 3.000 serdadu Amerika Serikat ini masuk Islam. Yang kedua, selanjutnya ada Daniel Streich. Ia merupakan seorang anggota Partai Rakyat Swiss atau SPD di Switzerland. Ia terkenal karena menentang pembangunan masjid di seluruh Swiss. Karena kebenciannya terhadap Islam, Daniel ini sampai-sampai mempelajari isi Al-Quran untuk bisa mencari kesalahan sebagai alat untuk menyerang agama Islam itu sendiri. Nah, bukannya mendapatkan kesalahan
bahan, materi untuk bisa menjatuhkan Islam, untuk bisa menyerang Islam, Daniel Stretch malah menemukan kebenaran di dalam ajaran Islam. Tentu saja, bagaimana tidak menemukan kebenaran? Karena di dunia ini, sampai detik ini, tidak ada orang-orang yang bisa merubah Al-Quran, yang bisa mengganti dan membuat seperti apa yang tertulis di Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi mu'alaf, Daniel memfokuskan kegiatannya berpartisipasi dalam pembangunan Partai Demokrat baru. Gerakan ini memfokuskan diri dalam mentoleransi beragama, mempromosikan nilai-nilai perdamaian, dan kerjasama dalam kehidupan. Yang ketiga ada Suhaib Webb. Ia adalah seorang DJ atau disc jockey hip hop. Pria yang berkewarganegaraan Amerika ini juga menjadi produser lokal yang sukses dan melakukan rekaman bersama sejumlah artis di Amerika. Seperti biasa, di tengah atau di puncak kesuksesan ia tidak menemukan kebahagiaan. Ia tidak menemukan kesenangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Hingga akhirnya ia menemukan Islam. Jadi kisah ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan artis-artis papan atas di Amerika, ya di Inggris, yang memang ketika berada di puncak kejayaan, kesuksesan, semua sudah bisa mereka dapatkan, semua sudah bisa mereka nikmati ya. Mulai dari materi rumah, mobil, uang, makanan, dan segala macam. Mereka sudah bisa menikmati itu, namun itu hanyalah kebahagiaan atau kesenangan semu. Karena itu sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang kita miliki di dunia, ya berupa materi dunia, itu hanyalah kesenangan sesaat atau kesenangan semu. Nah, makanya banyak artis-artis yang ada di Amerika maupun di Indonesia, kebanyakan sih Amerika ya, mereka itu ketika sudah berada punya kejayaan, tidak sedikit yang bunuh diri, kemudian yang dapat penyakit berat ya seperti Freddie Mercury, ya kita tahu vokalis Queen itu dia itu kan kena AIDS, kemudian vokalis Linkin Park atau LP yang mana Chester Bennington itu bunuh diri karena ia tidak menemukan kebahagiaan, kemudian kayak Kurt Cobain, macam-macam, semuanya itu adalah deretan artis-artis papan atas di luar negeri atau di Amerika yang mereka itu tidak menemukan kepuasan. Nah, sama dengan Suhaib Webb ini. Setelah ia menjadi mu'alaf, Suhaib Webb meninggalkan karirnya dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Pria asal Amerika ini juga kerap menjadi imam dan pemuka agama bagi komunitas-komunitas di seluruh penjuru Amerika. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dosen dan aktivis itu pernah menggalang dana 200 juta rupiah untuk para janda dan pemadam kebakaran yang tewas dalam serangan. Atas aksinya tersebut, pada tahun 2010, Royal Islamic Study Center memasukkan namanya ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Yang keempat ada Ingrid Mattson. Seorang wanita kelahiran Kanada ini pernah menjadi seorang ateis, yang artinya tidak percaya Tuhan. Nah, kalau bicara tentang ateis sendiri, sebenarnya ateis itu tidak ada, ya. Ini hanyalah istilah yang dibuat oleh pemikiran manusia. Karena biar bagaimanapun ya, yang namanya naluri bertuhan atau naluri mensucikan sesuatu itu pasti ada. Kalaupun dia tidak percaya adanya Tuhan, pasti dia ada benda atau zat atau sesuatu yang ia sucikan, ya, yang mana itu bisa menjadi tempat pengharapan ia terakhir, ya. Jadi kalau misalkan ada orang mengaku ateis, itu sebenarnya akal-akalan dia aja, ya. Dia cuman memindahkan yang tadinya dia menyembah Tuhan, dia berpindah menyembah yang lain. Yang tadinya, atau bisa dikatakan begini, yang tadinya dia itu mensucikan Tuhan, kemudian sekarang dia tidak mensucikan Tuhan, tetapi dia mensucikan hal yang lain. Misalnya pada uang,
kepada jabatan, kepada karir, macam-macam semuanya. Saya nggak usah menyembah Tuhan, saya udah bisa hidup, gitu kan? Terus berarti hidup ini nggak perlu Tuhan, nggak perlu. Karena hidup ini kalau ada uang, itu kita bisa hidup. Nah, berarti Tuhannya dia itu uang sebenarnya. Nah, seperti itu penjelasan ateis. Ia mengenal Islam saat sedang menimba ilmu di salah satu universitas di Amerika dan memilih jurusan seni dan filsafat. Ia masuk Islam pada tahun 1986 dan setelah masuk Islam, ia langsung memutuskan untuk berhijab. Masya Allah, luar biasa. Kemudian pada tahun 1987, Ingrid memutuskan pergi ke Pakistan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Setelah mendapatkan gelar doktoral di Universitas Chicago pada tahun 1999, ia terus aktif mendidik Muslim Kanada untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat. Pada inaugurasi Barack Obama, setelah ia menang dalam pemilu Presiden Amerika Serikat, nama Ingrid Mattson pun masuk ke dalam daftar tokoh salah satu yang diundang. Islamic Society of North America atau ISNA sepertinya tepat memilih Ingrid Mattson sebagai orang nomor satu pemimpin organisasi besar dan berpengaruh di Amerika. Selanjutnya di nomor 5 ada Abdullah Takazawa. Pria yang memiliki nama asli Taki Takazawa memang secara penampilan tidak terlihat seperti mafia ya. Mafia itu kalau di Jepang tuh yang besar itu adalah Yakuza gitu kan, yang banyak tatonya gitu kan. Mukanya sangar, penampilannya seram seperti itu. Sekilas memang tidak ada kemiripan ke situ ya. Selama 20 tahun hidup, ia menjadi tukang tato, anggota geng paling ditakuti di negeri matahari terbit itu. Namun sekarang Takazawa itu menjadi salah satu dari 5 imam masjid besar di Jepang. Masya Allah, luar biasa. Berawal saat Takazawa melihat seorang kulit putih berjanggut di Syria. Kemudian orang tersebut memberikan selembar kertas dan menyuruh Takazawa membaca kalimat yang tertera. Pertemuan dengan orang tersebut membekas di benak Takazawa. Takazawa pun melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu beberapa bulan di Mekah. Selanjutnya nomor 6 ada Alexander Russell Webb. Saat akhir abad 19, dunia jurnalistik Amerika mulai memasuki era baru. Pengaruh dunia tulis-menulis sangat besar dan efektif dalam membentuk opini masyarakat. Salah seorang yang berperan dalam dunia tersebut adalah Alexander Russell Webb. Awalnya, Alexander ini membuka diri untuk mempelajari semua agama. Kemudian ia merasakan ketertarikan terhadap Islam. Pada tahun 1893, ia mengundurkan diri dari sang diplomat Amerika di Filipina. Di negeri Paman Sam inilah ia memulai dakwahnya tentang Islam. Pada awal abad 20, Alexander semakin dikenal sebagai muslim yang giat dan loyal dalam mendakwahkan Islam di Amerika. Yang ketujuh ada Malcolm X. Terlahir sebagai seorang kulit hitam di Amerika, beliau ini dimarginalkan oleh situasi rasis yang ada di Amerika pada saat itu. Kemudian ia terjerat kasus kriminal hingga masuk jeruji besi selama 8 tahun. Namun saat itulah ia mulai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran negara Islam yang dibawa oleh salah satu kelompok yang menyimpang, yaitu Nation of Islam. Setelah sempat menyertakan hak-hak kulit hitam dengan kulit putih, Malcolm kemudian melihat kekeliruan gerakan yang dipimpinnya itu lalu meninggalkannya. Ketika Malcolm menunaikan ibadah haji pada tahun 1964, ia menemukan hakikat Islam. Ia pulang ke Amerika, kemudian mengajarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat Afrika Amerika di lingkungannya. Pada 1965, Malcolm X ini dibunuh oleh anggota Nation of Islam. Namun, Malcolm X ini dianggap mempunyai pengaruh yang besar bagi perjuangan umat muslim di Amerika dan bersamaan hak warga hitam yang termarginalkan. Sahabat, itu tadi 7 mu'alaf dunia yang berpengaruh. Luar biasa. Ini adalah beberapa contoh saja ya. Sebenarnya para sahabat Rasulullah SAW itu adalah semuanya mu'alaf, gitu kan. Jadi memang mereka itu masuk Islam itu ya seperti sahabat Abu Bakar, Umar, itu mereka kan semuanya mu'alaf. Karena Al-Quran yang berhasil memberikan mereka jalan keluar, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.
Jadi buat saudara-saudaraku yang memang mu'alaf ataupun yang muslim, jangan ragu lagi terhadap agama Islam ini, karena Islam ini adalah agama yang benar. Tidak ada agama lain selain agama Islam. Maka dari itu, insya Allah mudah-mudahan jika Anda istiqomah, mudah-mudahan kita semuanya bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Jika konten ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.